Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsul Rizal Hasdi, calon wali kota Tidore, Kepulauan tahun 2024. Dengan ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan teman-teman dan rekan-rekan yang ada di Oba Selatan, yang ada di Oba Utara, maupun di Oba Tengah terkait dengan motivasi saya maju wali kota Tidore Kepulauan tahun 2024. Begini teman-teman dan begini saudara-saudaraku sekalian, ada istilah saya bahwa kota Tidore Kepulauan itu adalah kota masa depan, kota yang menjanjikan. Karena kota masa depan dan kota yang menjanjikan, maka yang kita butuh ke depan adalah pemimpin yang memang memiliki visi yang kuat, misi yang komit dan konsisten, dan betul produktif. Kita sudah mengalami beberapa dekade pemerintahan Kota Tidore Kepulauan yang tentunya masih banyak sekali hal-hal yang harus kita benahi dan hal-hal yang harus kita perbaiki. Terlepas dari persoalan-persoalan pemerintahan dan lain-lain yang hari ini kita bisa lihat, tapi persoalan-persoalan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat itu juga sangatlah penting. Oleh karena itu, saya dengan calon wakil saya, Pak Adam Dano, yang benar-benar kami berdua lahir dari entrepreneurship, yang memiliki jiwa, selain pengetahuan kami tentang pemerintahan, politik, dan demokrasi, juga punya pengalaman dalam dunia usaha dan dunia industri. Otomatis jiwa entrepreneurship kami harus dikedepankan. Dalam rencana pembangunan Kota Tidore Kepulauan ke depan, memang ada beberapa hal yang kemudian itu saya membuat dalam bentuk zona. Jadi ada 3 zona pembangunan, ada 4 zona pembangunan, Tidore Kepulauan, Tidore itu sendiri, Kota Tidore itu sendiri menjadi zona pendidikan dan budaya dan peradaban. Sedangkan Oba Selatan itu menjadi zona industri dan ketahanan pangan. Kemudian zona Oba Tengah itu adalah pusat perdagangan, jadi pusat perdagangan. Sedangkan utara, zona Oba Utara itu adalah zona yang mengendalikan semua aspek pembangunan, mulai dari aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan tentu di dalamnya adalah kawasan pemerintahan, perkantoran. Nah, sehingga Kota Tidore Kepulauan ke depan itu dia bisa bersaing dengan kota-kota yang lain. Terlepas dari itu, bahwa prioritas kami juga bagaimana memperkuat ketahanan ekonomi, kekuatan ekonomi, baik ekonomi masyarakat atau UMKM maupun industri. Yang ketiga terutama adalah perbankan. Saya pikir bahwa hal-hal ini adalah hal krusial yang memicu saya dengan wakil saya Ko Adam ini mengambil keputusan untuk maju sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Tidore Kepulauan, sekaligus melanjutkan pemerintahan
kinerja pemerintah sebelumnya, dari mulai Pak Mahifa sampai ke Pak Ali Ibrahim. Dan insya Allah mudah-mudahan itu kita akan sempurnakan dan akan kita lanjutkan. Lebih geliat lagi kita membangun, lebih terencana dengan baik, terstruktur dengan baik, dan betul-betul semua itu dirasakan oleh masyarakat. Sebaliknya juga bagaimana peran birokrasi, karena birokrasi itu adalah pelayan masyarakat. Nah, ini harus kita sinergikan semua komponen, semua elemen, sehingga betul-betul antara pemerintah dengan masyarakat itu searah, sepikir, setujuan, serasa, sehati. Tidak ada lagi istilahnya kecemburuan, tidak ada lagi diskriminasi dan lain-lain. Insya Allah mudah-mudahan jika Allah berkehendak saya dengan Ko Adam memimpin ini Kota Tidore Kepulauan, maka kami punya komitmen yang kuat bahwa insya Allah kami akan betul-betul kerja keras menghindari hal-hal yang bersifat koruptif, dan betul-betul memprioritaskan pembangunan, terutama prioritas pembangunan OBA itu harus 60-65%. Ini adalah salah satu gagasan besar kita untuk ke depan. OBA harus lebih berkembang, OBA harus lebih maju, OBA harus lebih terbuka, dan OBA akan menjadi epicentrum Maluku Utara, karena kita tahu bahwa kalau kita lihat di peta, OBA itu di tengah, dia menjadi landmarknya Provinsi Maluku Utara. Insya Allah itu pandangan singkat saya untuk sementara. Mudah-mudahan pada masyarakat dukung kami terus. Sam ada, tiahi sediahi, mode tapso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang.